Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Rabu 23 Desember 2020. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kehidupan dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis oleh Elisabet setelah Zakaria menerima kabar dari malaikat bahwa istrinya Elisabet yang sudah tua dan mandul itu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memiliki peran penting dalam sejarah keselamatan umat manusia, yaitu menyiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan suatu umat yang layak baginya. Kekasan dalam peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis adalah pemberian nama. Pemberian nama yang disampaikan baik oleh Elisabet maupun oleh Zakaria sendiri. Biasanya dalam tradisi agama Yahudi, nama seorang anak tidak jauh dari nama orang tuanya. Demikianlah yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa anak yang lahir dari rahim Elisabet itu kiranya diberi nama Zakaria sesuai dengan nama ayahnya. Tetapi baik Elisabet maupun Zakaria mendobrak tradisi tersebut dengan mengutamakan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya, dan mereka pada akhirnya memberi nama Yohanes kepada anak tersebut. Yohanes artinya Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang berbelas kasih sungguh sangat
ditampilkan oleh Yohanes Pembaptis selama ia hidup di dunia. Selama ia hidup di dunia, ia membawa banyak orang kepada Allah, membawa banyak orang kepada pertobatan, membawa banyak orang untuk mengalami kasih Allah, Allah yang berbelas kasih. Sehingga dengan demikian, suatu nama ternyata sangat penting dalam kehidupan seseorang. Suatu nama memiliki arti yang penting dan bermakna. Suatu nama memiliki visi dan misi untuk terus dijalani dalam perjalanan hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih, kita semua memiliki nama yang diberikan oleh orang tua kita. Tentu di dalam nama kita masing-masing terkandung makna yang sangat dalam, harapan orang tua dan harapan sesama, dan bahkan kita yakin dan percaya itu harapan Tuhan sendiri. Dengan memaknai nama kita secara lebih dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita semakin dapat menjadi pribadi seperti Yohanes Pembaptis yang selama hidupnya memuliakan Allah, yang selama hidupnya membawa orang-orang kepada keselamatan, membawa orang untuk memuji dan memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Yuk, syukuri nama yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing, dan marilah kita menghidupi nama kita dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Rahmat Tuhan membantu kita.